Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Alifkan. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keempat atau pertemuan keempat, yaitu tentang ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan yaitu nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Nah, yang termasuk ukuran pemusatan data yaitu yang pertama ada rata-rata hitung atau bisa disebut mean, yang kedua ada median, yang ketiga ada modus, yang keempat yaitu ada rata-rata ukur, dan yang kelima yaitu yang terakhir merupakan rata-rata harmonis. Secara garis besar, untuk menghitung rata-rata hitung dari data distribusi frekuensi dengan menggunakan kode atau cara pendekatan yang sering disebut metode coding atau U. Kita mulai dari tabel berikut. Nah, di sini ada jumlah frekuensi yaitu 60 dan jumlah FU yaitu 55. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus menentukan nilai tengah atau X. Nah, sama seperti sebelumnya, nilai tengah dihitung dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke, selanjutnya yaitu cara yang kedua yaitu menentukan kode atau kode U. Kita pilih kelas tengah, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar sebagai acuan. Di sini kelas 74 sampai 86 memiliki frekuensi terbesar, yaitu 23. Jadi kita pilih nilai tengah 54 sebagai acuan dan kita beri kode U sama dengan 0 untuk kelas tersebut. Selanjutnya yaitu kelas di atasnya, yaitu U sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dilanjut dengan kelas di bawahnya yaitu U sama dengan min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu ada mengalihkan F dengan U untuk mendapatkan kode FU. Nah, yang keempat yaitu menjumlahkan semua F dan FU. Nah, hasilnya dari jumlah frekuensi yaitu 60 ditambah FU 55. Nah, terus yang kelima yaitu menggunakan rumus rata-rata dengan kode X, terus nilai X dari N ditambah C, terus jumlah frekuensi dibagi FU. Keterangannya yaitu nilai X adalah nilai tengah dari kelas acuan U sama dengan 0 yaitu 54. C adalah panjang kelas yaitu 13 karena selisih 22 dikurang 9 yaitu 13. Atau 35 dikurang 22 yaitu 13 dan seterusnya. FU adalah 55 dan jumlah frekuensi adalah 60. Masukkan ke rumus, yaitu rumusnya X sama dengan 54 ditambah 13 dikali dalam kurung 55 dibagi 60, atau X sama dengan 54 ditambah 11,92 sama dengan 65,92. Rata-rata hitung dari data distribusi frekuensi ini adalah 65,92. Sama seperti metode biasa, tapi dengan cara yang lebih praktis karena memakai kode U untuk menyederhanakan perhitungan. Selanjutnya, menghitung rata-rata dengan pembobotan. Pembobotan artinya setiap komponen nilai memiliki tingkat dan kepentingan berbeda, sehingga diberi bobot yang berbeda. Contohnya seperti seorang siswa memperoleh nilai 65 untuk tugas, nilai 76 untuk UTS atau mid semester, nilai 70 untuk ujian akhir. Dalam kasus ini, guru memberikan bobot tugas yaitu 2, UTS mempunyai bobot 3, dan ujian akhir mempunyai bobot 4. Langkah-langkah menghitung rata-rata dengan pembobotan yaitu menggunakan rumus X dalam kurung bobot pertama dikali nilai pertama ditambah bobot kedua dikali nilai kedua ditambah bobot ketiga dikali nilai ketiga dibagi jumlah semua bobot. Substitusinya nilainya yaitu X sama dengan dalam kurung 2 kali 65 ditambah dalam kurung 3 kali 76 kurung tutup ditambah
buka kurung 4 kali 70 kurung tutup dibagi dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 kurung tutup. Nah, hasilnya adalah X sama dengan 130 ditambah 228 ditambah 280 dibagi 9. X sama dengan 638 dibagi 9, yaitu hasilnya 70,89. Jadi rata-rata nilai akhir siswa tersebut adalah 70,89 setelah mempertimbangkan bobot dari masing-masing komponen nilai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Farisi dengan NIM A12 2024 07253. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika, yaitu tentang median. Median itu apa sih? Median itu adalah nilai tengah yang ada di dalam materi statistika. Median itu cara mengetahui letak median di data tersebut tuh dengan cara kalian langkah pertama yaitu mencari frekuensinya terlebih dahulu. Frekuensinya berapa dibagi 2, karena rumus mencari letak median itu frekuensi dibagi 2, total frekuensi dibagi 2. Yang kedua, kalian harus tahu rumus median. Rumus median yaitu tepi bawah ditambah frekuensi yang tadi sudah dibagi dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi letak medianya dikali panjang kelasnya. Itu TB disingkat, yaitu tepi bawah ditambah hasil frekuensi yang habis dibagi 2 itu dikurangi FK. FK itu apa sih? FK yaitu frekuensi kumulatifnya dibagi frekuensi letak median yang bisa disingkat FM dikali P. P itu apa sih? P itu panjang kelas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi modus. Modus adalah nilai yang paling menonjol di dalam tabel atau di mana tergantung soalnya, yaitu dengan cara kalian harus mengetahui letak nilai modusnya dengan cara kalian melihat frekuensi yang paling besar di dalam tabel tersebut. Yang langsung dengan rumus modus itu tepi bawah ditambah D1 per D1 per D ditambah D2 dalam kurung terus habis itu ditutup kurung dikali P. P itu apa sih? P itu panjang kelas, sama teman-teman seperti yang di median, ya kan. D1 itu kayak misalkan kalian mengetahui kan letak frekuensinya di mana. Nah, letak frekuensi itu sebelum frekuensi tersebut pasti ada nilai sebelumnya, kayak nilai frekuensi sebelumnya itu berapa, terus D2 juga, kalau D2 itu frekuensi nilai setelah frekuensi letak modusnya itu berapa. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayandias Ahmad Mehdi Madavikia. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan rata-rata, median, dan modus. Untuk materi yang pertama, untuk materi yang kedua ada penjelasan rata-rata ukur. Oke. Hubungan antara rata-rata, median, dan modus adalah bentuk visualisasi distribusinya. Untuk hubungan berdasarkan bentuk distribusi data. Yang pertama ada distribusi simetris atau normal, grafik berbentuk lonceng, bell shaped, data seimbang di kiri dan kanan median. Rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Contoh 4,5, 6, 7, dan 8. Min, median, modus sama dengan 6. Yang B, distribusi miring ke kanan, positif skewed. Banyak data kecil, beberapa data sangat besar. Ekor grafik memanjang ke kanan, modus, median, rata-rata. Contoh data 1, 2, 3, 20. Modus sama dengan 2, median sama dengan 2, rata-rata sama dengan 5,6. Visualisasi modus, median, dan min. Distribusi miring ke kiri, negatif skewed. Banyak data besar, beberapa
data sangat kecil, ekor grafik memanjang ke kiri. Oke, itu untuk penjelasan yang pertama. Untuk penjelasan yang kedua yaitu adalah rata-rata ukur geometric mean secara detail, termasuk rumus, langkah perhitungan, contoh, dan aplikasinya. Pengertian rata-rata ukur geometric mean adalah jenis rata-rata yang dihitung dengan mengalihkan seluruh data, lalu diambil akar pangkat ke n dari hasil perkalian tersebut dengan n adalah jumlah data. Berbeda dengan rata-rata hitung yang menjumlahkan data, rata-rata ukur lebih cocok untuk data berbasis perkalian seperti tumbuhan, bunga majemuk, dan rasio. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Pasya Imantrika dengan NIM A12 2024 07243. Baik, berikut penjelasan lengkap mengenai kuartil, desil, dan persentil. 3 jenis ukuran letak dalam statistika. Yang pertama, kuartil. Kuartil membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Q1 atau kuartil 1 merupakan nilai yang membagi 25% data terbawah. Q2 atau kuartil 2 sama dengan median, dia membagi data 50% bawah dan atas. Q3 atau kuartil 3 merupakan nilai yang membagi 75% data terbawah dan 25% terbanyak di atas. Kita ambil contoh data 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Kita bisa simpulkan Q1 sama dengan 5, Q2 atau mediannya merupakan 9, Q3 sama dengan 13. Yang kedua, desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar dengan notasi D1, D2, D3, hingga D9. D1 merupakan 10% data berada di bawah nilai ini. D5 sama dengan median. D9, 90% data berada di bawah nilai ini. Contoh, jika D3 sama dengan 25, berarti 30% data bernilai kurang dari 25. Lalu yang ketiga, persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar dengan notasi P1, P2, hingga P99. Dengan contoh, P25 sama dengan Q1, P50 Q2, P75 Q3. Contohnya, jika P90 sama dengan 80, berarti 90% data bernilai kurang dari 80. Baik, terima kasih. Kita masuk ke kuartil lanjutan. Untuk data yang tidak berkelompok, kuartil dihitung dengan langkah-langkah berikut. Ukuran data dari nilai terkecil hingga terbesar. Setelah itu, tentukan posisi kuartil menggunakan rumus. Q index sama dengan nilai ke berapa dikali indeks tanda kurung jumlah total data ditambah 1 dibagi 4. Lalu kita hitung nilai kuartil berdasarkan posisi. Jika posisi adalah bilangan bulat, ambil nilai data pada posisi tersebut. Jika posisi bukan bilangan bulat, misalnya 5 dan 25, lakukan interpolasi linear antara dua nilai terdekat. Untuk data yang berkelompok, kita menggunakan rumus Q index sama dengan batas bawah kuartil ditambah panjang interval kelas dikali indeks dikali total frekuensi dikurangi jumlah frekuensi sebelum dibagi frekuensi kuartil. Mari kita lihat contoh dari tabel berikut. Total frekuensi sama dengan 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8 ditambah 12 ditambah 23 dan ditambah 6, berarti 60. Lalu kita menentukan posisi kuartil. Kuartil 1 berada pada posisi ke 1 kali 60 dibagi 4, berarti 15. Berarti kelas kuartilnya 48 sampai 60 karena frekuensi kumulatif sebelum kelas ini adalah 11 dan 15 berada di interval ini.
Untuk Q2 kuartil 2 berada pada posisi ke-2 kali 60 dibagi 4, berarti 30. Close kuartil masuk ke 61 sampai 73. Lalu kuartil 3 berada pada posisi ke-3 kali 60 dibagi 4, berarti 45. Close kuartilnya 74 sampai 86. Lalu kita menghitung nilai kuartil. Kuartil 1 sama dengan 47,5 ditambah 13 dikali 15 kurang 11 dibagi 8 sama dengan 47,5 ditambah 6,5 sama dengan 54. Untuk kuartil 2 nya 60,5 ditambah 13 terus dikali 30 kurang 19 dibagi 12, berarti 60,5 ditambah 11,92 sama dengan 72,42. Untuk kuartil 3 nya 73,5 ditambah 13 dikali 45 kurang 31 dibagi 23 sama dengan 73,5 ditambah 7,91 sama dengan 81,41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teja Andika Nugraha dengan NIM A12 2024 07249 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 4, yaitu pemusatan data dengan bagian lebih spesifiknya yaitu adalah desil. Desil adalah kelompok data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil dibagi 10 bagian yang sama besar. Dan juga desil pun terbagi menjadi 2 dalam bentuk datanya, yaitu data tunggal dan juga data kelompok. Untuk rumus desil tersendiri, untuk data tunggal yaitu ke dikurang I buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 10. I-nya itu bernilai di antara 1, 2, sampai dengan 3. Sedangkan untuk data kelompok, nilai desil yaitu LO atau nilai tepi bawah ditambahkan dengan C yaitu panjang interval kelas. Lalu nilai frekuensi dikalikan dari desil per 10 dikurangkan dengan data sebelum, jumlah frekuensi data sebelumnya dibagikan dengan jumlah frekuensi data tepi bawah saat ini. Poin penting untuk desil tersendiri untuk memasukkan ke dalam rumusnya yaitu angka di belakang huruf D memiliki nilai penambahan 10%. Seperti bisa kita analogikan D1 yaitu 10 per 100. D2 sama dengan 20 per 100. Dan begitu pun seterusnya. Oleh karena itu, maka bisa kita simpulkan seandainya kita mempunyai suatu contoh soal kasus, yaitu seandainya misalkan kita mempunyai nilai total frekuensinya sebesar 100. Maka ditanyakan nilai D1-nya berapa? Maka kita pertama lakukan 10 per 100 dikalikan dengan 100 tersebut. Maka otomatis nilainya berada di angka 10. Maka setelah itu kita tentukan di bagian frekuensinya itu, angka 10 itu berada di bagian kelompok data kelompok yang mana. Setelah sudah ditentukan, maka kita akan mengambil data tepi bawahnya. Setelah itu ditambahkan dengan panjang interval kelasnya. Lalu setelah itu, kita akan membuat buka kurung. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nilai 10 per 100 dikalikan dengan 100. Dikarenakan data total frekuensinya sebesar 100. Ditambah, lalu dikurangkan dengan jumlah nilai frekuensi sebelumnya. Misal mungkin jumlah nilai frekuensi sebelum data kelompok sebelumnya itu ada 2 yang berisi bernilai 5 dan 10, maka 15. Lalu dibagikan dengan data saat ini. Misalkan data kelompok di 10 itu ada bernilai 15, berarti dibagikan 15. Dan begitulah para materi yang dapat saya jelaskan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ladeo PK Wanto Renata dengan NIM A12 2024 07251.
Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang rumus persentil dalam statistika. Persentil adalah ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil digunakan untuk mengetahui posisi suatu data dalam distribusi. Terdapat dua jenis rumus persentil, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, rumus persentil dapat dituliskan sebagai berikut. P sub indeks I sama dengan nilai ke I kali buka kurung N tambah 1 kurung tutup dibagi 100. Sedangkan untuk mencari data kelompok, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. P sub indeks I sama dengan L0 ditambah C dikali buka kurung I kali N per 100 dikurang di F. Lalu dibagi F tutup kurung. Baik, demikian adalah pembahasan tentang rumus persentil untuk data tunggal dan data kelompok. Dan itu semua adalah materi dari kelompok 4. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.